makin lama makin taat, makin lama makin lembut, makin lama makin mengabdi, makin lama makin murni, makin lama makin harum di mata Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Itu yang dimaksud mengasihi Tuhan. Kalau mengasihi Tuhan tapi senternya diri kita sendiri, maka lihat, tidak ada perubahan dalam diri kita. Tuhan mau, barang siapa mengasihi aku, ia melakukan firman-Ku. Ciri-cirinya orang yang mengasihi Tuhan bukan berapa banyak ayat, bukan berapa banyak khotbah, tapi engkau melakukan firman-Ku. Itu apa? Itu respon di hadapan Tuhan. Itu apa? Itu hati yang taat yang muncul di dalam hati kita karena mengasihi Tuhan. Apa arti menyesuaikan diri dengan rencana-rencananya? Saudara, banyak orang melihat kehidupan itu dengan semua peristiwa yang tidak mengenakan. Itu menjadi poin pentingnya. Saya dihianati, saya dilukai, saya dibohongi, saya ditipu, saya habis banyak, saya sudah memberi, tapi orang yang diberinya melupakan kebaikan saya. Sekarang saya minta tolong, gak digubrisnya, mengatakan gak punya uang. Dulu waktu dia minta tolong saya kasih, tapi dia hari ini saya minta tolong dia nggak mau kasih saya. Orang cuma melihat seperti itu. Semua peristiwa sepertinya kok membuat saya yang jadi korban, saya yang dilukai, saya yang mengalami peristiwa yang tidak enak. Harusnya seperti apa? Seharusnya ketika kita mengerti semua peristiwa itu dari sudut Tuhan, berarti apa? Berarti ada bagian yang harus dipangkas dalam hidup kita. Berarti ada bagian yang harus disingkirkan dalam hidup kita, bagian yang harus dikerat, bagian yang harus dibuang, dan bagian yang harus ditiadakan. Tuhan ingin menyingkirkan itu. Makanya ada banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Janganlah lihat dari sisi kita, tapi lihatlah dari sisi Tuhan. Kenapa ini terjadi? Bagian apa yang harus disingkirkan? Bagian apa yang harus dikerat? Bagian apa yang harus dipotong? Bagian apa yang harus ditiadakan? Bagian apa yang harus dibuang? Setiap kali kita melihat dari sisi itu, maka lihat, kita akan menyesuaikan diri dengan rencana-rencananya. Bagian itu dilewati dengan baik, karena dia tahu Tuhan merancang segala sesuatunya untuk kebaikan. Bagian itu harus terjadi dalam hidup kita. Kalau itu terjadi dalam hidup kita, sepertinya menyobek sesuatu yang berharga dalam hidup kita, dan kita menangis-nangis, dan kita berkata, Tuhan, kenapa ini terjadi? Dan Tuhan memang harus terjadi. Itu harus disobek, itu harus benar-benar dikoyak, itu harus benar-benar dibuang. Kenapa? Karena itu berhala dalam hatimu. Berhala itu akan menjauhkan engkau dariku. Ada banyak orang punya sesuatu berhala dalam hati, dan itu yang menghalangi rencana Tuhan dalam hidupnya. Ada banyak berhala yang kita nggak sadari. Berhala itu telah menggumpal sehingga pori-pori hati kita nggak bisa lagi mendengar suaranya. Berhala itu sudah menutupi semuanya, dan kita gak bisa lagi peka dengan suaranya. Hari ini, biarlah kebenaran ini berbicara dalam batin kita. Hati yang menyesuaikan dengan rencana Tuhan, melihat dari segala sesuatu yang ingin Tuhan munculkan, dan kita meresponinya dengan benar. Ketika hati kita menangkap itu, maka lihat, kita menjalaninya dengan ikhlas di hadapan Tuhan.